Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Virginia. Sekarang saya akan menjelaskan dari modul 11 unit 1 dan unit 2 PPKN. Yang pertama dari 11, modul 11 unit 1B mengenai Sumpah Pemuda. Sini kita akan membahas mengenai makna dan arti penting Sumpah Pemuda. Sebelumnya, ini merupakan isi dari Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertempat darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, yang akan kita bahas di sini ialah mengenai makna dan arti penting dari isi Sumpah Pemuda ini. Yang pertama, makna dan arti penting dari pengakuan bertumpah darah satu tanah Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim di mana sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Nah, demikian, walaupun kita terpisah dari pulau-pulau, kita masih berada di satu tanah air Indonesia. Wilayah Indonesia yang dipisahkan oleh pulau-pulau tentu memiliki dampak positif dan negatif. Maka dari itu, kita harus memiliki rasa cinta dan semangat cinta tanah air yang tinggi dan kuat agar untuk meminimalisir dampak negatif tersebut terhadap Indonesia. Selanjutnya ada makna dan arti penting dari pengakuan berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Satu bangsa memiliki makna, walaupun kita berasal dari suku yang berbeda, tetapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia, sangat amat beragam suku yang ada di Indonesia. Tapi kita tetap menjadi satu bangsa, walaupun dari suku yang berbeda, yaitu bangsa Indonesia. Ikrar satu bangsa dan Sumpah Pemuda menandakan bahwa hanya ada satu bangsa yang mendiami Indonesia adalah bangsa Indonesia. Kesadaran akan satu bangsa dapat diwujudkan dengan perasaan dan sikap kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Perilaku bangga sebagai bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan cara menunjukkan nama baik bangsa dan negara dimanapun kita berada, meningkatkan nama baik Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat, serta menggunakan produk di dalam negeri. Ketiga perilaku ini tersebut yang dapat mencerminkan kita kalau kita sangat amat mencintai bangsa Indonesia dan menjunjung tinggi nama baik bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada makna dan arti penting dari menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dijadikan sebagai bahasa pengantar pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa Indonesia menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan makna satu bahasa Indonesia, setiap bangsa negara diharapkan dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam setiap kegiatan baik di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada nilai-nilai luhur dalam semangat pemuda. Jadi ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Tiga, sikap cinta tanah air. Dan yang keempat, menghargai dan menerima perbedaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai semangat dan komitmen kebangsaan pada modul 11 unit 2. Apa sih ini maksud dari semangat dan komitmen kebangsaan ini? Maksud ini adalah semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk mencapai keinginan atau hasrat yang diinginkan. Semangat kebangsaan berarti kesadaran seseorang untuk setia kepada bangsa dan negaranya. Komitmen kebangsaan berasal dari dua kata, yaitu komitmen dan kebangsaan. Komitmen berarti sikap dan perilaku seseorang secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan harapan dan cita-cita yang diinginkan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif ialah kesadaran seseorang secara bersama untuk mencintai bangsa dan negaranya dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara ini kita sudah menerapkan salah satu nilai luhur yang ada dalam Sumpah Pemuda tadi. Selanjutnya ada ciri-cirinya. Yang pertama, mempunyai semangat cinta tanah air dan ikut memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, memiliki semangat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, berpartisipasi dengan sepenuh tenaga untuk mendukung tercapainya cita-cita bangsa. Dan yang keempat, meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan selanjutnya ini adalah ciri-ciri sikap kita kalau memiliki sikap nasionalisme. Yang pertama, memiliki rasa cinta tanah air, bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, menempatkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri dan kegolongan atau kelompoknya, mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia,
bersedia mempertahankan dan memajukan negara dan nama baik bangsanya, dan menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah sebagai bagian dari bangsa lain untuk menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada ciri-ciri sikap kita memiliki nasionalisme dan patriotisme. Yang pertama, cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara rajin belajar untuk menguasai berbagai bidang ilmu untuk diabdikan kepada bangsa. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan nusa dan bangsa yang dapat dilakukan dengan cara tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain maupun bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan cara menghormati antar sesama manusia dan memperluas pergaulan. Dan yang keempat, bersifat pembaruan dengan cara terbuka terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan kelima, tidak kenal menyerah dan pantang mundur menghadapi segala ujian yang dihadapi. Dan yang keenam, bangga sebagai bangsa Indonesia dengan cara menggunakan hasil produksi dalam negeri. Selanjutnya, ini cara-cara kita dapat menanamkan rasa semangat dan kebangsaan tadi di beberapa tempat. Misalnya yang pertama di lingkungan tempat tinggal, bisa dengan membaca buku yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, memutuskan segala permasalahan dalam keluarga melalui musyawarah mufakat. Dan yang terakhir, mengibarkan bendera merah putih di rumah pada saat Hari Nasional Kebangsaan atau 17 Agustus. Selanjutnya, di lingkungan sanggar belajar atau di lingkungan belajar, itu menghargai perbedaan yang ada di antara sesama warga belajar dalam sanggar belajar. Kedua, melaksanakan tugas di sanggar belajar dengan disiplin dan bertanggung jawab. Ketiga, mengikuti kegiatan dilakukan di sanggar belajar terkait dengan perayaan Hari Nasional dan bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan antar warga belajar di sanggar belajar. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat, bisa dengan menyelesaikan segala permasalahan yang muncul dengan musyawarah mufakat, menghargai perbedaan antar warga di sekitarnya, dan tidak menyinggung ras, suku, budaya, serta latar belakang warga atau tetangga sekitar. Dan yang terakhir, meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sekian materi yang kita pelajari pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.